Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran fisika, materi fisika kali ini kita akan belajar tentang hukum ohm dan hambatan listrik, masih di bab listrik DC. Setelah kita belajar tentang alat ukur, nah materi selanjutnya adalah hukum ohm dan hambatan listrik. Sebelum kita masuk ke hukum ohm dan hambatan listrik, nanti akan ada 3 poin yang akan saya bahas. Pertama yang akan saya bahas adalah arus listrik dulu. Arus listrik atau diberi lambang I. Secara definisi sebetulnya arus listrik itu apa toh? Arus listrik itu sebetulnya timbul karena adanya muatan yang bergerak tiap satuan waktu. Karena definisinya seperti itu, maka I, arus listrik, itu adalah jumlah muatan yang bergerak yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, kalau saya kasih keterangan dulu, Q ini adalah muatan, dia punya satuan kolom, kemudian T ini adalah waktu, dia punya satuan sekon. I ini adalah arus listrik. Arus listrik satuannya adalah ampere. Nah, secara konsep, arus listrik itu akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti air. Sebetulnya analoginya air, betul. Air itu kan bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Arus listrik itu juga akan bergerak jika ada beda potensial, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Makanya sebetulnya kadang-kadang dalam rangkaian, misalkan sekalian nanti kita akan masuk ke hukum ohm. Kalau saya punya rangkaian seperti ini, kemudian di sini ada sumber tegangan, nih, yang panjang ini positif, ini negatif, maka arus listrik itu akan mengalir dari yang kutubnya tinggi, potensialnya tinggi ke rendah. Munculnya pertama dari yang kutub positif, akan berputar menuju ke kutub yang negatif. Nah, berputar terus ke sini. Ini I-nya. Di sini ditaruh hambatan ya R. Nah, ini nanti nyambung dengan konsep hukum ohm. Konsep hukum ohm. Hukum ohm itu mengatakan bahwa jika saya punya sumber tegangan V, ini V, kemudian ada hambatan R, maka nanti V tegangan itu adalah sama dengan I dikalikan dengan R. Ini adalah hukum ohm. Kalau saya kasih keterangan, V ini tegangan satuannya volt, kemudian R ini adalah hambatan satuannya adalah ohm. Konsep ini harus kalian pegang terus, karena konsep bahwa tegangan itu sama dengan arus dikalikan hambatan itu akan selalu dipakai. Walaupun nanti kita akan belajar tentang listrik AC, konsep ini selalu dipakai, bahwa tegangan itu selalu hasil kali dari arus dikalikan dengan hambatan. Oke, itu yang kedua ya, hukum ohm. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar tentang hambatan listrik. Hambatan listrik. Saya namakan R dari kata resistor. Hambatan listrik ini sebetulnya sesuatu yang unik. Kenapa dikatakan unik? Dia tergantung dari bahannya. Terutama tergantung dari bahannya. Misalkan antara bahan hambatan dari besi dengan aluminium, kemudian dengan nikel, pasti akan berbeda besar hambatannya. Atau dengan yang lebih ekstrim lagi dengan kayu. Isolator kan ya, lebih besar lagi pasti, lebih beda lagi hambatannya. Jadi dia tergantung dari jenis bahannya. Karena tergantung dari jenis bahannya, maka nanti R itu didefinisikan sebagai R itu sama dengan Rho kalikan L dibagi dengan A. Rho itu adalah hambat jenis. Ini yang tadi saya bilang bahwa tergantung oleh jenis bahannya. Jadi hambat jenis itu adalah nilai unik setiap bahan. Antara bahan yang satu dengan yang lain akan berbeda. Hambat jenis ini punya satuan ohm meter. Kemudian L itu adalah panjang bahannya. Panjang bahan. Ini satuannya meter. Kemudian A itu adalah luas penampang bahan. Luas penampang.
Ini satuannya karena luas diameter persegi. Kenapa luas penampang? Karena biasanya kan bentuk kabel itu kan seperti selang ya, ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Luas penampangnya itu ini luas penampangnya. Hanya itu ini. Luas penampang kawat atau luas penampang kabel. Nah, sekarang kalau kamu lihat, sebentar saya perbesar dulu. Kalau kamu lihat nih, hambatan itu dia berbanding lurus dengan panjang, tapi hambatan itu akan berbanding terbalik dengan luas. Mudah sekali dipahami bahwa makin panjang sebuah bahan, makin besar sebuah kawat atau bahan apapun juga, maka nanti hambatannya juga akan makin besar. Tapi kalau luas itu berbanding terbalik. Makin luas penampangnya, karena berbanding terbalik, hambatannya malah makin kecil. Ini seperti ketika kamu jalan misalkan. Kalau kamu jalan jaraknya cuma 2 meter atau 10 meter. Dengan jalan kamu sepanjang 5 kilometer. Makin panjang jalan kamu, itu makin banyak hambatannya. Seperti konsep ini ya. Terus kalau luas penampang, Pak, luas penampang seperti pintu. Kalau kamu lewat pintu yang sempit, susah kan? Hambatannya besar. Tapi kalau pintunya itu luas, mudah sekali lewat kan? Hambatannya kecil. Konsepnya seperti itu. Oke, itu dulu materi yang kedua ini setelah alat ukur adalah hukum dan hambatan listrik. Jika masih ada pertanyaan, ada sesuatu yang diragukan, bisa ditanyakan kembali atau langsung menghubungi ke Pak Bimo, ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.